Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diman Hafiz Mulki dengan NIM 21320110002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat tentang pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Yang pertama, Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik yang resmi dengan Israel. Posisi ini dipengaruhi oleh dukungan terhadap Palestina dan prinsip UUD 1945. Hubungan Indonesia dan Palestina sejak kemerdekaannya, Indonesia konsisten mendukung Palestina sebagai bagian dari komitmen terhadap perdamaian dan keadilan global. Pembukaan hubungan dengan Israel dianggap bertentangan dengan prinsip ini. Yang kedua, ada hubungan tidak resmi. Meskipun tidak ada hubungan diplomatik yang formal, interaksi ekonomi dan kunjungan wisata antara masyarakat Indonesia dan Israel sudah berlangsung. Contohnya, warga Indonesia sering mengunjungi tempat suci Israel untuk keperluan religius. Tekanan internasional. Beberapa negara barat mendorong Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bagian dari upaya meningkatkan stabilitas di Timur Tengah. Perspektif pro atau pandangan dari pro-nya yaitu mendukung pembukaan hubungan diplomatik. Ada beberapa alasan mengapa pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel bisa dianggap positif. Yang pertama, ada potensi kerja sama ekonomi. Keunggulan teknologi Israel. Israel dikenal sebagai negara maju di bidang teknologi, khususnya pertanian, militer, dan kesehatan. Kerjasama ini dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan di Indonesia. Contohnya yaitu teknologi drip irrigation dari Israel bisa diterapkan untuk mengatasi masalah kekeringan di wilayah Indonesia. Selanjutnya ada peluang investasi dan perdagangan. Hubungan diplomatik dapat membuka peluang perdagangan produk unggulan antara kedua negara, seperti produk teknologi dan manufaktur. Yang kedua, ada pendekatan diplomatik untuk perdamaian. Peran mediator dengan hubungan diplomat. Peran mediator. Dengan hubungan diplomatik, Indonesia dapat lebih aktif dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di Indonesia, Indonesia memelu- Indonesia memiliki legitimasi moral untuk menjadi jembatan dialog. Contohnya, normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel melalui Abraham Accords, membuka peluang perdamaian di kawasan Timur Tengah. Yang ketiga, meningkatkan pengaruh global Indonesia. Posisi dalam diplomasi global, pembukaan hubungan dengan Israel dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang inklusif dan pragmatis di kancah internasional. Hal ini juga dapat menarik dukungan dari negara-negara barat. Yang ketiga, ada perspektif kontra, menolak pembukaan hubungan diplomatik. Di sisi lain, banyak pihak yang menolak pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel karena alasan berikut. Yang pertama, ada komitmen terhadap Palestina. Dukungan historis selama menjadi pendukung utama Palestina. Pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Contohnya, pernyataan dari Presiden Soekarno. Selama kemerdekaan, Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina,
Maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Begitulah ucap sang proklamator kita, yaitu sekaligus Presiden pertama Insinyur Soekarno. Selanjutnya ada sentimen dari publik. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim, yang mayoritas beragama Islam, mendukung Palestina dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kebijakan Israel terhadap Palestina sering dikritik atas tindakan militernya di wilayah Palestina, seperti blokade Gaza, pendudukan tepi barat, dan pembangunan pemukiman ilegal. Hubungan diplomatik dianggap dapat melegitimasi kebijakan tersebut. Selanjutnya ada potensi konflik internal. Reaksi kelompok masyarakat terhadap pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel dapat memicu reaksi keras dari kelompok masyarakat tertentu yang berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik di dalam negeri. Pendapat dari pribadi. Yang pertama, ada diplomasi berdasarkan kepentingan nasional. Menurut saya pribadi, pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel harus dilihat melalui perspektif kepentingan nasional Indonesia, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama ada jika hubungan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional, maka harus dipertimbangkan. Namun, hubungan ini harus dibangun dengan tetap mempertahankan dukungan terhadap Palestina sebagai prinsip yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua ada model normalisasi kondisional. Indonesia dapat mempertimbangkan model hubungan diplomatik yang bersyarat seperti Israel harus menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian dengan Palestina, misalnya melalui penghentian pembangunan permukiman ilegal atau pengakuan atas hak-hak Palestina. Hubungan diplomatik harus disertai dengan upaya untuk mendorong dialog damai antara kedua pihak. Selanjutnya ada pentingnya edukasi publik. Jika pembukaan hubungan dilakukan, pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan alasan di balik keputusan tersebut untuk mencegah potensi konflik internal. Studi kasus dari negara lain. Yang pertama ada Uni Emirat Arab. Pada tahun 2020, Uni Emirat Arab membuka hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords. Hubungan ini menciptakan peluang kerjasama ekonomi, teknologi, dan pariwisata tanpa mengorbankan dukungannya terhadap Palestina. Yang kedua ada Mesir dan Yordania. Mesir pada tahun 1979 dan Yordania tahun 1994 telah lebih dulu membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Meskipun hubungan ini cukup kontroversial, kedua negara tetap konsisten mendukung solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel. Kesimpulannya,
Pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel adalah isu kompleks yang memerlukan pertimbangan matang. Di satu sisi, hubungan ini dapat membawa manfaat ekonomi dan diplomatik bagi Indonesia, serta memberikan peluang untuk mendorong perdamaian. Namun, di sisi lain, hubungan ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip sejarah dan komitmen Indonesia terhadap Palestina. Keputusan ini harus didasarkan pada kepentingan nasional dengan tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan prinsip keadilan internasional. Jika dilakukan, hubungan tersebut harus dilandasi oleh komitmen kuat untuk mendukung perdamaian dan hak asasi manusia di Timur Tengah. Sekian presentasi tentang pres- tentang pendapat tentang pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Saya Muhammad bin Manafis Mulki. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.